terkait dengan sampah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh presiden saja, tapi harus semua elemen, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan termasuk juga masyarakat. Kalau kita berbicara masalah sampah, ya harus dikurangi di hulunya, bukan hilirnya. Bukan konsumen harus mengurangi sampah supaya tidak membeli kemasan yang tidak ramah lingkungan, nggak seperti itu. Tapi seharusnya bagaimana pemerintah mengurangi produk-produk yang memang tidak ramah lingkungan terkait dengan kemasannya. Dan kemasan itu hadir dari kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Bank sampah itu hadir bukan dari pemerintah, tapi itu hadir dari proses kesadaran masyarakat. Satu hari 1,5 ton kan yang kita ambil dari Citarum. Berarti kalau misalnya totalnya satu bulan itu kami mampu mengumpulkan 100 ton lebih itu sampah plastik. Masyarakat itu mereka tidak mau mengikuti apa yang kita katakan, tapi mereka mau mengikuti apa yang kita katakan. Yang dulu Sungai Citarum itu dalamnya, Waduk Saguling itu dalamnya mungkin sekitar 60 meter, 70 meter, sekarang ya cuma 3 meter. Selamat datang kembali di podcast Cinta MIPA yang kali ini menghadirkan Kang Indra Darmawan. Lulusan matematika dari Unpad, seorang pejuang lingkungan yang merintis perubahan melalui perpaduan pengetahuan matematika dan hasratnya untuk pelestarian alam. Kang Indra bukan hanya lulusan S1 matematika, namun juga memiliki gelar S2 pendidikan luar sekolah dari IKIP Siliwangi. Kombinasi ini menciptakan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana edukasi dapat membentuk kesadaran lingkungan. Sebagai pendiri organisasi seperti Bening Saguling Foundation dan Saung Eceng Lestari Foundation, serta Direktur Bank Sampah Induk Bening Saguling, Kang Indra menjadi pelopor gerakan pelestarian lingkungan yang mengakar di masyarakat. Kang Indra telah berkontribusi melalui berbagai proyek nasional dan internasional. Sebagai narasumber untuk Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, ia terlibat dalam program komunitas peduli Sungai Citarum. Prestasinya tidak terlepas dari penghargaan yang ia terima, termasuk GKPM Award, Pahlawan untuk Indonesia dalam bidang lingkungan, dan penghargaan Anugerah Kalpataru. Melalui Bening Saguling Foundation, Kang Indra memimpin berbagai program pemberdayaan masyarakat, dari pengelolaan sampah hingga pengembangan bank sampah. Program-programnya menciptakan dampak positif yang terasa di seluruh Jawa Barat. Kang Indra juga terlibat dalam program Eco Village bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, menunjukkan komitmennya dalam menciptakan solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kang Indra Darmawan adalah seorang pahlawan lingkungan yang melalui keahliannya dalam matematika membawa inspirasi dan perubahan bagi masa depan yang lebih hijau. Mari kita ikuti perbincangannya di podcast Cinta MIPA episode 28 dengan judul Menghitung Hingga Melindungi, Meniti Jejak Matematika di Dunia Lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ketemu kembali di podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini digagas dan eksekusi dilakukan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad. Tujuan kami untuk memberikan gambaran tentang dunia kerja kepada adik-adik kami terutama, dan juga masyarakat luas, terutama dari alumni FMIPA Unpad. Jadi yang ada tampil di sini adalah alumni-alumni kami, tentunya kebanggaan-kebanggaan kami. Dan kali ini saya rasa kalau dibikin seri ini lumayan nih, ini seri lingkungan lumayan banyak nih. Orang-orang lingkungan. Orang lingkungan tapi background-nya cukup bikin mikir dulu nih. Karena biasanya orang lingkungan kalau nggak dari biologi, walaupun kita MIPA ya, lebih mengucil lagi teman-teman dari biologi, kimia ya, kemudian ada beberapa dari geologi. Kami dari matematika. Jadi Kang Indra Darmawan, SSI MPD, ini Master Pendidikan ya Kang ya? Panitia mengasih judul hari ini Meniti Jejak Matematika di Dunia Lingkungan. Kang Indra,
Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktunya. Kita santai aja. Ini Kang Indra izin ke teman-teman yang jadi pemateri atau tamu lah ya, bukan pemateri, kita ngobrol-ngobrol ya, tamu beberapa ke belakang. Saya sedikit ubah dan yang saya di pembuka ya. Sebelumnya Kang, kira-kira episode 20-an episode itu kita selalu bicara mengenang masa lalu. Karena kebetulan tamu banyak angkatan 80-an, 90-an. Iya. Dan kita rasanya angkatan 90-an itu punya background yang hampir sama, masuk ke MIPA Unpad pilihan kedua gitu kan. Mana mereka berjibaku dengan dirinya gitu ya di tingkat 1, tingkat 2 sampai menemukan jati diri, oke lah saya di sini gitu. Itu yang saya lihat polanya gitu. Dan itu menjadi ya pola gitu. Tapi saya pikir saya akan meninggalkan hal itu. Saya lebih cenderung melihat apa yang sedang dikerjakan sekarang. Baru kalau perlu kita mundur-mundur sedikit. Jadi saya rasa itu lebih menarik dan bagi saya juga lebih menantang sebagai moderator karena saya harus belajar banyak lagi. Kalau yang sudah kan udah ketebak ya, posnya di mana, susahnya gimana gitu kan. Kemudian jadi kemudian inti sedikit pengantar dari saya buat lingkungan, ada 2 topik utama, ada 2 pasal atau bahasan utama itu pengantar nanti. Satu, muliakan lingkungan ya kalau nggak salah ya, statementnya itu adalah statuta utama Unpad, betul nggak? Dan Unpad sudah mencanangkan hal itu sebagai bagian utama dari Unpad, ya ITB in harmony progressio gitu kan, jadi teknologi dan seni lah ya, peradaban. Sementara Unpad yang ketiga itu kan bina lingkungan hidup ya. Itu dicanangkan sekitar mungkin tahun 70-an atau 80-an, saya nggak tahu, mungkin tahun 60-an. Ketika lingkungan tuh belum seseksi sekarang. Ya nggak? Jadi perhatian terhadap lingkungan tuh nggak seseksi sekarang. Jadi sebenarnya Unpad udah duluan tuh menyatakan, lingkungan ini bakal menjadi topik yang bagus. Tapi yang kuasa mulai ada kekhawatiran, takutnya kita duluan, habis itu kita stuck dan kita nggak kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, kebetulan juga saya sedikit banyak bermain di area ini, lingkungan, tapi bukan di sananya. Kalau saya menyatakan lingkungan itu adalah the new topic of the world. Ya, jadi dunia itu selalu ada satu topik yang selalu menjadi perdebatan umat manusia pada zamannya. Jadi orang selalu berdebat urusan itu saja. 1850 itu revolusi industri, jadi orang berdebat bagaimana memindahkan dari pertanian ke industri. Kemudian terjadi konfliknya pindah ke, bukan konflik, dramanya, belum tentu konflik, dramanya pindah ke dari industri pindah ke sosial, itu ke revolusi komunis, betul nggak? Itu kan pecahnya dari situ kota rumitnya. Kemudian terjadi perang dingin dan itu termasuk perdebatan yang panjang sampai 70 tahun, 80 tahun, sampai runtuhnya Uni Soviet tahun 90-an itu. Kalau Anda baca Samuel Huntington itu mengatakan kalau itu kan diperpanjang. Jadi setelah 2 kutub itu akan ada kutub baru, itu Islam dan Barat. Ternyata kan tesisnya nggak terjadi gitu. Karena memang dunia butuh era baru lagi, dan era baru yang saya lihat itu adalah perdebatan tentang lingkungan. Jadi tentang isu nih. Jadi bagi saya lingkungan adalah sesuatu yang seksi, yang dibahas terus dan terus. Yang namanya dibahas terus itu juga banyak ilmu tambahan dan banyak kekeliruan tambahan kan gitu ya. Nah, mungkin Kang Indra bisa perkenalkan diri di situ. Anda ya, Kang Indra lahir tahun 72, berarti Kang Indra tanda kutip ketika lingkungan menjadi isu dunia, Anda udah sangat dewasa kan gitu ya. Udah mature. Masuk ke area itu ketika Kang Indra udah stabil. Mungkin sebelumnya juga nggak nyangka ternyata jadi stabil. And please, itu pembuka saya. What are you doing now di situ ya? Silakan perkenalkan dirinya. Apa kontribusi? Sorry saya bahasanya hyperbole. Apa kontribusi Kang Indra terhadap dunia tuh di situnya kan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara lingkungan, kita bicara dunia kan. Apa Kang Indra ngerasa kontribusi Anda terhadap dunia di pekerjaan Anda, di karir Kang Indra? Gitu Kang Indra pembukanya. Silakan. Ya, baik Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Indra Darmawan. Saya matematika Unpad, lulusan
98 di era reformasi dan masuk tahun 92, jadi saya angkatan 92 sama Kang Budi. Sebenarnya kita masuk ke wilayah lingkungan itu sebenarnya nggak sengaja ya Kang ya. Karena sebenarnya saya waktu lulus 98 kan kita tahu sendiri ya, bahwa waktu itu dunia lagi gonjang-ganjing masa-masa reformasi dan kita bingung mau kemana karena dalam area reformasi jangankan berpikir mencari kerja yang sudah kerja pun kan jadi susah. Nah, saya berpikir waktu itu karena saya orang kampung, saya lahir di daerah Ciamplas di dekat Sungai Citarum, dan saya merasa Kang ketika Indra saya sudah lahir beres dari Unpad, Di Bandung ya, ini di saya merasa Ciampelasnya, di Bandung ya ya. di Bandung Barat, betul. Saya merasa bahwa saya disekolahkan oleh masyarakat gitu kan. Jadi artinya saya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan masuk ke perguruan tinggi negeri ya, Unpad ya, yang waktu itu mungkin sangat murah ya kalau dibandingkan dengan sekarang. Sehingga saya berpikir kalau misalnya saya sudah beres, ini apa kontribusi saya bagi masyarakat? Karena saya merasa bahwa saya sudah disekolahkan dibiayai oleh masyarakat, lalu kontribusi saya kepada masyarakat apa? Nah, begitu saya pulang ke kampung, saya melihat banyak masalah di situ. Dulu Citarum yang kita kenal adalah Citarum yang sangat indah, yang sangat bening airnya, yang waktu itu waktu kecil saya suka bermain di antara sela-sela batu-batu, suka ngambil ikan dan sebagainya. Tapi setelah pulang, yang kita lihat adalah Citarum dibendung menjadi sebuah waduk yang di situ banyak masalah. Ada dua masalah besar yang yang kita hadapi waktu itu ya Kang ya. Pertama, saya lihat ada masalah kerusakan lingkungan. Dulu kita tidak mengenal yang namanya eceng gondok, tapi setelah adanya waduk dibangun tahun 85, tahun 98 saya pulang lagi itu banyak sekali eceng gondok. Dulu tidak mengenal sampah, tapi sekarang sudah banyak sampah. Dulu tidak Ini yang mengenal dimaksud waduk yang di mana nih, Kang Indra? saguling, Kang. Oh, Saguling. Saguling karena kan itu di dekat Cirata. Dan Saguling ini pernah dijuluki menjadi septic tank raksasa terbesar di dunia dan Citarum itu menjadi sungai terkotor di dunia. Selain masalah lingkungan juga kan kita melihat juga ada masalah sosial ekonomi masyarakat. Di situ masyarakatnya masih banyak miskin, pendidikannya juga sangat rendah. Dulu yang masuk Unpad itu dari tempat saya cuma saya seorang gitu. Terus juga di situ dari juga banyak orang yang meninggal karena penyakit TB. Nah, dua masalah itu sangat sangat menggelitik bagi saya. Saya berpikir saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus membantu masyarakat supaya keluar dari permasalahan kemiskinan, keluar dari permasalahan kebodohan, dan juga keluar dari permasalahan lingkungan. Nah, waktu itu saya coba memetakan karena saya bekalnya dari Unpad kan matematika kan cuma tambah, kurang, bagi, dan ini kan yang kali ya kan. Sehingga saya berpikir, nah ada dua masalah besar ini coba kita rumuskan menjadi kayak himpunan gitu Pak. Jadi ada dua himpunan, yang pertama adalah himpunan kerusakan lingkungan, yang elemennya di situ ada sampah, ada eceng gondok, dan ada sedimen. Kedua ada masalah himpunan sosial ekonomi masyarakat, di situ adalah kemiskinan, ada masalah pendidikan, ada juga masalah kesehatan. Nah, dua himpunan itu coba saya dekatkan. Begitu didekatkan ada irisannya. Nah, irisannya saya masuk di situ. Artinya bagaimana kita mencari korelasi positif antara kondisi lingkungan, ada eceng gondok di situ, tapi juga ada masyarakat yang miskin di situ. Bagaimana kita mencari korelasi di situ ada sampah, tapi juga di situ juga ada masyarakat miskin. Nah, saya coba dekatkan, saya masuk di situ di pemberdayaan. Nah, cuman Kang yang namanya masyarakat itu tidak mereka tidak mau mengikuti apa yang kita katakan, tapi mereka mau mengikuti apa yang kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu ya akhirnya saya langsung aja turun menjadi pemulung sampah Kang di Citarum. Jadi saya ngambil sampah di pinggir-pinggir Sungai Citarum itu, di waduk itu ngambil sampah, terus sudah dikumpulkan, kita juga bingung kemana, tahu ada informasi bahwa dijualnya ke Cigonewa, saya kirim ke Cigonewa waktu itu ya kan. Terus juga eceng gondoknya saya bikin kerajinan, aneka kerajinan dari eceng gondok, terus juga sedimennya bagaimana menyelesaikan sedimen atau lumpur yang dulu Sungai Citarum itu dalamnya, Waduk Saguling itu dalamnya mungkin sekitar 60 meter, 70 meter, sekarang ya cuma 3 meter karena semuanya tertutupi oleh lumpur. Nah, dari situ ya saya bergerak sendiri. Nah, setelah saya bergerak, akhirnya banyak masyarakat yang mau mengikuti apa yang kita lakukan, gitu Pak. Itu mungkin pembuka saya Kang dari situ ya, kita mulai. Kang Indra, saya mau nanya dulu. Sorry, kalau saya orangnya memang to the point aja. Kang Indra pada zaman-zaman itu 2000-an gitu ya. Setahu saya penggerak lingkungan itu belum seperti saat ini yang tempat untuk saat ini ya. Saat ini kan tempat untuk
mengejawantahkan diri lah. Itu lumayan luas, betul ya. 20 tahun lalu itu masih aneh lah gitu kan. Apa yang mendorong Kak Indra di situ? Dan maaf, saya mau nanya juga. Saya bisa tebak itu di saat itu bukan sebuah karir kan gitu ya. Why you want to do that? Itu kan bukan sebuah pilihan karir saat itu. Kalau sekarang anak muda, bagi saya banyak ketemu anak-anak muda yang mau masuk ke NGO segala macam dengan mengambil topik di lingkungan. Tapi zaman itu awal-awal 2000 gitu. Baru tamat dari Unpad, matematika, dan itu bukan pekerjaan. Saya harus menyambungkan itu, Kang Indra. Jadi biar kita agak membumi terhadap adik-adik yang baru tamat kan gitu ya. Gitu kan, Indra. Saya waktu awal masuk ke bidang lingkungan saya tidak berpikir karir, tapi berpikir adalah sebuah pengabdian pada masyarakat. Bagaimana memberikan solusi yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi inti saya waktu itu adalah bagaimana menghadirkan solusi karena kita merasa bahwa kita adalah produk investasi dari masyarakat kepada masyarakat. Maka saya harus memberikan solusi di tengah masyarakat itu kan. Seperti itu. Jadi kita cari solusinya tadi dengan bagaimana misalnya sampah yang ada di Sungai Citarum itu kita angkat, kita pilah, kita daur ulang, dan hasilnya juga kembalikan kepada masyarakat seperti itu. Nah dari situ justru jadi berkembang. Akhirnya yang awalnya sebagai pengabdian sekarang menjadi sesuatu yang berkembang dari itu ya. Jadi lebih luas lagi, di mana yang sampah yang kita kelola bukan saja hanya dikumpulkan, dipilah, dijual, tapi juga kita didaur ulang menjadi produk-produk yang mungkin sampai saat ini mungkin dianggapnya adalah sesuatu yang luar biasa lah, karena kita bekerja sama dengan NGO dari luar negeri ya, bikin produk-produk yang dari sampah dari Sungai Citarum. Seperti itu. Jadi pada awalnya kita melangkah itu dengan hati, kan? Tidak berpikir bisnis, tidak berpikir karir, tapi berpikir adalah sebuah bentuk pengabdian dari saya kepada masyarakat seperti itu. Nah dari situ dengan istilahnya dengan sepenuh hati, dengan full, dengan artinya tidak setengah-setengah, bahwa saya merasa bahwa kita nggak bisa setengah-setengah di situ. Saya masuk, istilahnya saya adalah orang yang terjebak atau orang yang terjebak di jalan yang benar gitulah, seperti itu kan, seperti itu. Ya, Jadi dari situ betul, arah pertanyaan saya agak membumi jujur. Saya tarik lagi. Ya Anda kan tetap harus hidup gitu kan, nafkah segala. Apakah kadang-kadang pada posisi itu ada orang yang melihat cahaya lebih dulu dari orang lain. Itu make sense. Maksud saya, oh ada NGO yang masuk gitu ya, ada misalnya Kang Indra melihat lah, oh ini mengabdi kan Anda punya kewajiban untuk survive juga kan. Itu hukum alam kan itu ya. Apakah, pertanyaan saya tegas ke situ, apakah zaman itu sudah ada NGO yang akan menjadi panutan lah misalnya? Oh, kayak ini bisa jadi survive nih. Ada nggak zaman itu awal 2000? waktu itu kita nggak ada NGO yang memang survive di situ, di di lingkungan. Cuman yang namanya Citarum itu sangat seksi kan, kalau kita berbicara Citarum itu sangat Sekarang seksi. sangat seksi, Jadi sangat seksi. Itu ya sangat seksi. perputaran Ya, uang itu Citarum aja tuh banyak sekali. ya sangat seksi waktu sekarang tuh. Ya tapi kalau saya melihat tidak awalnya tidak melihat dari situ, tapi melihat dari hati nurani saya aja. Arahnya mau kemana, kita jalan aja, kita running aja gitu. Karena kita berpikir, kalau saya sendiri berpikir ya kalau kita full total gitu ya pasti ada jalannya, dan kalau kita misalnya mau menolong orang ya Allah akan menolong saya. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi waktu itu saya berpikir ya dengan salah satu hadis ya saja seperti itu. Dengan demikian ya alhamdulillah ya semuanya serba dibukakan jalan. Jadi saya selalu melangkahnya dari situ, Pak. Tidak melangkah dari sudut mungkin akademisi yang terlalu ini ya, Kalau saya melangkahnya awalnya seperti itu aja. Ini ada dua masalah, masalah itu kita selesaikan. Nah nanti arahnya mau kemana ya itu waktu saya petakan. Misalnya tadi bahwa sampah yang di Sungai Citarum itu berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, itu satu hari itu bisa sampai 10 ton yang masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sampah itu kita kelola, kita daur ulang, itu luar biasa nilainya, dan bisa masyarakat yang bisa berdayakan. Terus seperti Eceng Gondok misalnya, luas Eceng Gondok itu 94 hektar yang belum terselesaikan.
di mana biasanya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih kepada pendekatan proyek, bukan pemberdayaan. Nah, kami kalau saya menghadirkan adalah mengedepankan pemberdayaan. Jadi melestarikan berbasis pemberdayaan. Bukan hanya ini adalah masalah kita selesaikan dengan teknologinya seperti itu, tapi kita melibatkan masyarakat. Di mana masyarakat, kalau saya memandangnya, masyarakat harus diposisikan sebagai subjek dan sebagai objek. Bukan hanya sebagai objek. Kalau sebagai objek ya seperti sekarang. Dulu ada yang namanya proyek Citarum Bestari, Citarum Bergetar, Citarum Harum. Sekarang ada Citarum Harum. Saya yakin nanti setelah beres Citarum Harum akan ada lagi Citarum yang lain kalau pendekatannya proyek. Tetapi masyarakat di situ, di sekitar Sungai Citarum, kebanyakan mereka hanya menonton, tidak menjadi pelaku. Nah, kami tidak. Kami memposisikan masyarakat itu sebagai subjek dan juga sebagai objek. Sebagai subjek, mereka harus yang melakukan pelestarian. Sebagai objek, mereka juga harus menerima manfaat dari apa yang mereka lakukan. Nah, yang kami lakukan seperti itu. Maka ketika kami dulu bergerak, bagaimana bersama dengan masyarakat melestarikan Sungai Citarum, masyarakat kita kasih perahu untuk mengambil sampah. Sampahnya kita beli, kita olah, kita jual ke pabrik, hasilnya kita kembalikan lagi kepada masyarakat, karena masyarakat sebagai objek. Dalam bentuk apa? Tidak dalam bentuk uang, Kak. Kalau kami, tapi dalam bentuk program. Ada yang namanya program sekolah gratis, sekolah anak Citarum. Kalau dulu ada kisah seorang Indra Sarjana menjadi pemulung, insya Allah, Kang, 5 tahun ke depan akan ada kisah anak-anak pemulung yang jadi sarjana. Itu yang kita kembangkan di Citarum. Apa yang termasuk juga eceng gondoknya, Kang. Dia yang memungut sampahnya atau dia yang berkreasi memanfaatkan sampah? Ya, mereka yang kalau bidang sampah plastiknya, mereka yang memungut, yang membersihkan Citarum, Kang. Kita fasilitasi mereka dengan perahu. Karena untuk mengambil sampah di Citarum itu butuh perahu, Kang. Nah, kita fasilitasi untuk beri perahu. Jadi perahu itu ibaratnya pancing gitu, Kang. Nah, dengan pancing itu mereka bisa menggail ikan. Nah, dengan ikan yang dia dapatkan kita beli, kita olah menjadi nilai tambah yang lebih. Nah, hasil dari nilai tambah itu kita kembalikan lagi kepada mereka. Dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk program turunannya yang lain. Seperti itu. Itu di bidang sampah ya. Di bidang itu juga sama. Di bidang lain apa lagi? Misalnya di bidang eceng gondok, kita bikin aneka kerajinan dari eceng gondok. Kita bikin konsep eceng gondok itu yang zero waste, semua elemen dari eceng gondok itu semuanya termanfaatkan, dari mulai akar, batang, dan daun. Kita bikin produk-produk, misalnya bikin tas, tempat tisu, sampai sekarang dibikin saung. Kebetulan saya ini sekarang lagi di Sampiren, Kang. Lagi di Sampiren, lagi ini ya di saung-saung di Sampiren, yang kami selalu mencari inspirasi, dan kita nanti pulang akan bikin saung-saung yang konsepnya kayak Sampiren tapi di daerah Bandung Barat. Nah, kalau biasanya eceng gondok hanya dibikin misalnya tas, tempat tisu, dan sebagainya. Kalau di tempat kami beda, Kang. Eceng gondok akarnya dijadikan media tanam, batangnya dibikin aneka kerajinan, sisa-sisa produksinya kita bikin asap cair dan briket, Kang. Dan sekarang kita coba dikombinasikan antara eceng gondok dengan styrofoam. Styrofoam itu sampah yang ada di Sungai Citarum, kita bikin menjadi papan, Kang. Seperti papan dari styrofoam dan campuran dan eceng gondok. Jadi kita punya program yang namanya inovasi produk sedimen. Kita punya yang namanya, ya, di bidang sedimen, kita bagaimana mengurangi sedimen, kita punya hutan komunitas Citarum, Bang, yang kurang lebih 4 hektar. Kalau di Jawa Barat ada yang namanya taman hutan rakyat. Nah, di tempat saya ada namanya taman hutan komunitas. Jadi sebuah hutan yang dimiliki oleh komunitas kami Bening Saguling. Seperti itu yang kita lakukan. Oke, Kang Indra, kita melebar dikit ya, agak meluas dulu. Kang Indra berarti kan udah di sini lebih 20 tahun ya enggak? 25 tahun mungkin ya. Apa yang Kang Indra 20 tahun itu satu generasi itu, Kang Indra. Apa yang Kang Indra lihat 20 tahun lalu dengan sekarang, dengan topik lingkungan ini, perhatian Pemda, perhatian katakanlah stakeholder yang lain, perusahaan besar, kampus, masyarakat, ada perbedaan nggak? Tambah bagus, tambah parah? Ya, yang saya lihat dari sisi pemerintah, saya melihat pemerintah masih memandang Citarum itu sebagai proyek, jadi hanya sebagai tempat untuk bagaimana mendapatkan uang, mencari proyek dari Citarum, hanya sebatas itu saja. Banyak wartawan yang bertanya kepada saya, bagaimana pertanyaannya? Pak apakah yakin? Kata saya tidak yakin kalau terkait dengan sampah.
Kalau terkait dengan eh, bersih, ya bisa jadi, tapi kalau sampah nggak bisa. Kenapa? Karena terkait dengan sampah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh presiden saja, tapi harus semua elemen, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan termasuk juga masyarakat. Nah, selama ini di Cekungan Bandung, di daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Bandung Barat itu terkait dengan pengelolaan sampah masih amburadul. Pengelolaan sampah karena masalah sampah yang ada di Citarum itu adalah uh, ini ya impact ya. Permasalahannya bukan di Citarumnya yang kita selesaikan, tapi permasalahannya adalah di hulu. Bukan di hilir menyelesaikan sampahnya, tapi di hulu, di mana di sumbernya, yaitu di rumah-rumah. Nah, selama ini Bagaimana? apa yang kita lakukan di rumah-rumah? Masih saja pemerintah atau masyarakat memandang sampah itu ya pengolahannya kumpul, angkut, buang, dikumpulkan di depan rumah, diangkut oleh dinas kebersihan, dibuang ke TPA, masih seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya masih agak jauh kita berbicara bagaimana melestarikan sungai dalam hal ini Citarum. Itu kan. Izin saya balikan itu tesisnya ya, pemikirannya. Kalau yang Akang sebutkan tuh 100% betul ya. Apa yang dibenahin di hilir semua gitu ya. Tapi kalau NGO-nya juga, maaf, bahasa kerennya memberikan kayu tapi mengumpulkan sampah, bukan kan 11-12 dengan apa yang dilakukan pemerintah. Ya, kalau kita berbicara sampah kan sebenarnya kan ada dua ya. Pertama adalah kebijakan, yang kedua kebiasaan. Ya, Sampah itu hadir karena kebijakan dan kebiasaan. Kita mengenal yang namanya produk-produk kemasan sekarang itu hadir karena kebijakan. Tapi kalau kita ngomong sampah, selalu yang hadir itu adalah dinas kebersihan, misalnya dinas PU, pemadam kebakarannya. tapi tidak pernah kita berbicara dari dinas atau Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, sementara sampah itu hadir dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi ketika di satu sisi kita ngomong masalah sampah itu hanya di hilir, tapi di hulunya tidak pernah kita obrolkan. Harusnya kalau kita Pertanyaan saya, berbicara kenapa sampah di kenapa hulunya NGO itu, juga bicaranya di hilir? enggak, sebenarnya kalau para NGO malah kita berbicara di hulu dan di hilir. Cuma Hmm. permasalahannya itu tadi pemerintah masih keberatan terkait pengelolaan di hulunya kan. Terkait misalnya kalau misalnya kemasan plastik ini dikurangi, ini bagaimana dampaknya kepada ekonomi. Seperti itu hanya sebatas itu seperti itu. Padahal seharusnya kalau kita berbicara masalah sampah ya harus dikurangi di hulunya bukan di hilirnya. Bukan konsumen harus mengurangi sampah supaya tidak membeli kemasan yang tidak ramah lingkungan, nggak seperti itu. Tapi seharusnya bagaimana pemerintah mengurangi produk-produk yang memang tidak ramah lingkungan terkait dengan kemasannya. Dan kemasan itu hadir dari kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tidak bisa kita menyalahkan misalnya kepada gubernurnya atau misalnya kepada dinas kabupaten kotanya, nggak bisa seperti itu. Itu kalau terkait dengan kebijakan. Nah, kalau terkait dengan kebiasaan, nah itu masyarakat sebenarnya sudah proaktif. Coba kita lihat saja misalnya di mana-mana hadir ada yang namanya bank sampah, bank sampah. Bank sampah itu hadir bukan dari pemerintah, tapi itu hadir dari proses kesadaran masyarakat. Dia bikin bank sampah, bukan dari kebijakan pemerintah. Kalau sekarang ada namanya kebijakan terkait dengan bank sampah itu karena memang masyarakat sudah bergerak lebih dulu. Seperti itu. Ya, itu saya setuju. Bank sampah ini, makanya saya bilang lingkungan itu menjadi isu yang seksi. Banyak tempat yang mengejar statement dan pernyataan ke publik kalau mereka memisahkan sampah kan itu ya. Ada bank sampah itu kan statement dulu yang dikejar. Which is itu statement yang bagus. Tapi 2 langkah setelah itu, truk sampahnya cuma satu, akhirnya digabungkan lagi kan. Jadi ada hal yang tidak tuntas gitu loh. Itu yang saya, ya kita di sini kan alumni ya. Maksud saya kita berpikir pada posisi ini pada para intelektual semua. Kita nggak bicara, mohon maaf, kita nggak bicara pada masyarakat awam yang mungkin nggak dapat kesempatan untuk S1 atau berapa atau S2 gitu ya. Kan itu yang terjadi kan Kang. Jadi ada statement ke publik, saya punya gedung gede, kemudian saya bilang, nih lihat saya punya tempat sampah 2 atau 3 kan itu ya, organik, non organik kan gitu ya, dipisahkan lagi. Tapi begitu truk sampahnya datang, truk sampahnya nggak hiji kan, digabungkan lagi. Yang Iya, saya betul. nggak peduli. Iya, betul kan. Nah, kalau di saya, kebetulan kami di Bening Saguling Foundation kan jadi bank sampah induk di Kabupaten Bandung Barat kan. Jadi kami itu punya program yang namanya pertama program namanya unik urus sampah organik. Jadi kami itu setiap hari Senin, Selasa dan Rabu itu keliling Kang, mobil kita tuh keliling
di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Kami keliling di tiga hari itu, mengambil sampah organik, khusus sampah organik kan. Jadi warga masyarakat ada sebuah komunitas, misalnya di perumahan, mereka mengumpulkan sampah organik dari ember. Nah, kami bawa mobil yang pick up. Nah, dari ember itu kita tarik, masukkan ke tong yang biru. Nah, kami kumpulkan, kami digunakan menjadi pakan magot, Kang. Dari magot kami gunakan pakan ayam bertelur. Nah, kami menjual telurnya ke masyarakat. Jadi dari sampah organik kita kelola menjadi telur ayam. Telur ayamnya mengandung albuminnya tinggi dan proteinnya tinggi, dan kami jual dengan harga murah kepada masyarakat. Sehingga dengan yang kami lakukan itu, kami mampu masalah di hulu dan hilir. Di hulunya adalah masalah sampah organik, di hilirnya adalah masalah stunting. Ingat bahwa Jawa Barat itu stuntingnya masih tinggi 22%, seperti itu. Ya, kami memberikan contoh kepada pemerintah gitu. Ini yang harus kita lakukan. Itu terkait dengan sampah organiknya. Dengan sampah non organiknya, kami punya yang namanya program dengan NGO dari Finlandia, namanya River Recycle. Kami punya program yang namanya Plastic Board. Jadi kan kami bikin yang plastik yang low value itu dijadikan papan, kan. Plastic board Plastik itu yang seperti gimana? itu. Yang low value, Kang. Yang low value itu kayak misalnya keresek yang multi layer pack, seperti itu kami bikin papan dari situ. Dan juga dibikin biji plastik. Kami bikin produk-produk dari situ. Kerjasama dengan NGO dari Finlandia. Ini juga kami memberikan contoh kepada pemerintah seperti itu. Gitu. Ternyata memang terbalik. Jadi justru kita yang harus memberikan contoh kepada pemerintah bagaimana pengolahan sampahnya. Seperti yang Akang katakan tadi, memang benar. Di masyarakat itu ketika masyarakat sudah memilih misalnya sampah di rumahnya, tetapi ada truk dari dinas kebersihan, jadi disatukan lagi. Nah, itu nggak bakalan selesai. Seperti itu. Makanya konsep kumpul angkut buang itu udah nggak cocok kalau menurut saya. Jadi dikumpulkan di depan rumah, diangkut oleh truknya dinas kebersihan, dibuang ke TPA. Nah, akhirnya ya hanya memindahkan masalah saja, masalah ya sampah di rumah jadi akhirnya di TPA, ya akhirnya seperti kemarin. Nah, coba kita bikin bahwa sampah itu aset loh, bukan beban gitu harusnya. Di mana masyarakat itu ketika dia punya produk sampah, punya sampah, itu justru sebenarnya harus jadi aset. Dan aset itu kalau kita kelola dengan yang baik, itu yang bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Yaitu tadi misalnya sampah organik kita dikelola, dikumpulkan untuk jadi pakan magot, magotnya bagi untuk ayam petelur, kita sudah mampu mereduksi sampah di hulu. Juga dari sisi peternakannya bisa kita mempunyai produk pakan ternak ayam yang murah. Kalau misalnya dari pabrik kan harganya per kilo 8.000. Kalau misalnya kita hanya dari organik, hitung-hitungannya cuma 3.500. Sehingga Apanya? keuntungannya sangat besar. Apa bahan pakannya? Pakannya. Ya hitung-hitungan pakannya cuma 3.500. Saya tahu itu Jadi hitungan. sangat menguntungkan gitu. Maka alhamdulillah ya kita coba mengembangkan itu. Seperti itu. Itu yang kita Kang Indra, kembangkan. Kang Indra ada 3 kali nih. Ini saya mau penegasan lagi pertanyaan Kang Indra. Saya lihat jawaban Akang nanti. Rasanya kan banyak poin dari Akang yang cukup kuat lah. Pemerintah nggak cukup serius menangani ini kan gitu bahasanya ya. Kalau saya bahasakan lagi, betul ya? Ya nggak? Kebijakan setengah-setengah atau menjadikan itu sebuah proyek. Proyek itu nggak ada masalah. Cuma proyek ini sebenarnya proyek nggak salah. Tapi masalahnya proyek itu kan selalu temporary kan, ya nggak? Solusinya tidak ada yang komprehensif. Sebagai pelaku di lapangan, apa yang kalian harapkan dari pemerintah? Yang pertama bahwa tadi terkait dengan kebijakan. Jadi harusnya pemerintah yang pusat itu pertama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, mereka harus punya roadmap bagaimana terkait dengan packaging dari plastik ini yang ramah lingkungan, yang bisa didaur ulang. Itu satu. Yang kedua juga terkait dengan politik anggaran, bahwa politik anggaran ini memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, harus bareng-bareng dengan masyarakat apa yang harus mereka lakukan gitu. Jangan sampai begini, ketika masyarakat punya realita, pemerintah punya mimpi. Mimpi pemerintah dengan realita masyarakat itu tidak nyambung. Harusnya disatukan apa yang harus mereka lakukan dengan kebijakan-kebijakannya supaya memang mimpinya dan sesuai dengan realita yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan.
Yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Ini juga tugas kita nih, tugas kita dari para akademisi, mengedukasi masyarakat bahwa memang sampah itu masalahnya adalah di hulu bukan di hilir. Kalau kami ini NGO yang ada di Sungai Citarum, kami setiap hari menangkap sampah dengan menggunakan program plastik kredit aja kan, yang kami dapat dana dari Eropa itu kan 1 bulan 60 ton plastik low value saja. Dengan menggunakan programnya Citarum Repair, 60 satu hari ton itu something big ya. plastik aja kan, plastik yang low value. Low value itu ya keresek sama multilayer yang tidak laku. 1 bulan itu kami punya jatah 60 ton 1 bulan. Apa yang Yang disebut jatah 60 ton? ya artinya yang 60 ton itu ketika kami mengumpulkan sampah 60 ton, kita kelola itu kami dibayar oleh Eropa kan, oleh Eropa. Jadi justru yang membersihkan Citarum itu orang-orang Eropa malah dibayar oleh Eropa gitu. Per kilonya kami dibayar 1.500 yang low value. Dan low value itu kan nggak laku kayak misalnya saset sampo, saset kopi, terus misalnya kayak mie dan sebagainya itu kan nggak laku. Para pengepul nggak mau ngambil itu. Sementara di Citarum itu paling banyak seperti itu. 1 bulan 60 ton. Sementara dengan menggunakan pendekatan proyek misalnya Citarum Repair, 1 hari 1,5 ton kan yang kita ambil dari Citarum. Berarti kalau misalnya totalnya 1 bulan itu kami mampu mengumpulkan 100 ton lebih itu sampah plastik. Ini sebenarnya permasalahannya bukan di sini sebenarnya. Permasalahannya adalah di hulu, di rumah gitu. Kalau misalnya kita menyelesaikan di rumah supaya masyarakat mau memilah dan memilih sampahnya di rumah, nggak akan ada sampah yang masuk ke sungai seperti itu. Kenapa kalau misalnya sampah masuk ke sungai, menurut data bahwa nanti endingnya adalah ke laut. Dan 80% permasalahan sampah di laut itu karena adanya kegiatan yang ada di darat yang melalui sungai yang terbawa oleh arus sungai seperti itu. Nah, dengan kita mengkat sampah supaya tidak masuk ke laut di sungai, ya permasalahannya bukan di sungainya justru, tapi adalah di rumah gitu. Nah, tugas kita mungkin para akademisi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mereka punya kebiasaan. Dari sisi pemerintah adalah kebijakan terkait dengan packaging yang ramah lingkungan, terkait dengan kebijakan bagaimana tata kelola sampahnya, kebijakan terkait dengan anggarannya. Dari sisi masyarakat bagaimana membangun kebiasaan masyarakat supaya mampu memilah sampah di rumahnya, memilih dan memilah sampah di rumahnya. Bukan seperti sekarang, mereka merasa saya sudah membayar dong sampahnya, serah aja mau dikemanakan, nggak seperti itu. Tapi harus diedukasi oleh kita supaya mereka mampu memilah sampah di sumbernya supaya tidak lagi dibuang ke TPA, tidak lagi dibuang ke sungai. Itu kan kalau menurut saya. Kang Indra, sorry saya agak dalam dikit. Kang Indra, 60 ton itu katakanlah NGO yang Akang pimpin tiap bulan berhasil mengurangi sampah atau mengumpulkan sampah 60 ton kan gitu ya. Is it a big number for you? Ya. Big number? Ya kan? Misalnya berkontribusi mengurangi sampah 60 ton itu secara achievement pekerjaan itu gede nggak rasanya? 60 ton itu sangat masih kecil kan, di Citarum masih kecil. 60 ton itu cukup kami mengumpulkan untuk 60 ton cukup 1 minggu kan. Ya maksudnya Jatah enggak. misalnya. Artinya poin kecil masih kecil itu poin Akang sampahnya lebih gede dari itu kan? Ya, di sampah di Sungai Citarum lebih gede dari itu. Jadi Berapa kalau gedenya? kami dapat jatah misalnya dari Eropa cuma 60 ton itu oleh pemulung kita, oleh pelestari kita cuma 1 minggu aja udah selesai 60 ton. Itu saking Ini banyaknya sampah yang ada di sungai ya Kak, seperti itu. pertanyaan kedua saya mau. Akang pernah dengar tentang kan tadi disebut recycle ya. Tentang teknologi lain nggak? Bagaimana misalnya plastiknya terdegradasi langsung ke alam gitu? Itu nggak opsi yang dikejar nggak? Itu MIPA apa? Begini Kang, begini Kang. Jadi sampah yang plastik itu kan ada dua, sampah yang high value dan yang low value. Yang high value mah kayak misalnya PET, PP, HDP, LDP itu kan banyak orang para pemulung ya. Oleh industri daur ulang itu bisa selesai. Kalau misalnya cup minuman, botol dan sebagainya itu kalau misalnya ada di lingkungan ya udah selesai itu mah. Karena secara otomatis masih banyak punya nilai ekonomi, banyak yang dibutuhkan, banyak yang ngambil, banyak yang berulang. Tapi kalau jenis-jenis plastik yang low value, yang multi layer pack, kayak misalnya ada di situ ada multi layer pack itu kayak misalnya saset sampo, kopi dan sebagainya itu kan tidak ada yang ngambil. Nah, justru sampah itu yang paling banyak, termasuk juga styrofoam.
Nah, kami itu di Citarum bekerja sama dengan beberapa NGO itu memikirkan itu, termasuk juga di rumah tangga. Oke lah, misalnya ada beberapa kalangan yang dibikin, misalnya bikin kerajinan kayak bikin tikar dan sebagainya, atau misalkan ekobrik dan sebagainya. Tapi itu kan hanya sementara ya, hanya menyimpan masalah sampah sementara, itu tidak akan menyelesaikan secara tuntas seperti itu. Nah, sampah-sampah jenis ini yang memang yang sangat banyak di lingkungan kan. Nah, kami punya program, yaitu tadi punya programnya dengan plastik board, ditaruh di per dan plastik kredit. Kalau plastik kredit itu mungkin kayak sepanjang karbon kredit ya kan. Carbon Jadi credit, arahnya ke carbon sebuah credit. industri ya seperti itulah. Kayak karbon kredit gitu. Tapi ini ada di bidang plastik. Dan seharusnya yang bayar sebenarnya bukan bukan dari luar, seharusnya kan dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri itu sendiri ya. Pada misalnya Wings, Indomie dan sebagainya, Unilever dan sebagainya, karena mereka produk-produk mereka itu semua yang kita daur ulang. Itu seperti itu. Kang, izin saya agak keluar dari tugas saya sebagai moderator. Kebetulan packaging itu pekerjaan saya. Saya spesialis di packaging, flexible packaging. Sebenarnya itu masalahnya bukan low value atau high value, Pak. Masalahnya murni pekerjaan di pabrik. Jadi saya apain ya? Ada dua poin ya. Kita maju bukan tanda tanya bukan tanya jawab nih, kita berdiskusi. Itu bukan masalah low value dan high value. Masalahnya itu benar-benar keterbatasan di pabrikasi. Kalau yang di kalangan akang disebut low high value, misalnya PET, katakanlah merek di mineral gitu ya, itu bisa dipulung karena badannya plastiknya itu ada badannya, ada bodinya, bisa Anda jepit gitu kan. Kalau Anda jepit botol aqua, botol mineral, botol apa, botol dia ada shape-nya, ada sesuatu yang berat, fix, Anda bisa capit. Tapi kalau kita bicara tentang saset saus tomat McD itu nggak mungkin Anda capit. Itu masih mungkin sedikit, tapi begitu masuk lagi ke bungkus baju gitu, itu nggak mungkin Anda jepit. Bungkus rokok itu nggak mungkin Anda jepit karena sangat tipis, betul ya? Gimana nyepitnya? Susah. Jadi ini misalnya bukan value dan high value gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia fix seperti tadi, di recycle, seandainya ada satu molekul polimer yang keras atau menjadi stone ya, menjadi pengarah batu, karena polimer itu ada rubbery state, kemudian ujungnya adalah glass state. Udah, polimer tuh sifatnya di situ, in between. Ketika dia menjadi glass state, yang dia menjadi keras, kalau dia adalah dibikin masuk ke extruder kan, keras lagi, nggak ada masalah. Karena dia bisa trap in di dalam. Masih bisa dipakai, mesin nggak rusak, Kang Indra. Tapi kalau itu dipakai di plastik lembaran yang cuma 20 mikron, 15 mikron, ada stone satu yang menjadi bekeras satu, itu sobeknya panjang. Dan mesin berhenti. Jadi sebenarnya ini yang mungkin edukasi yang benar-benar ke MIPA, sifat material nih Kang. Yang mungkin pengejawantahannya ke lapangan itu perlu untuk bukan, saya nggak mengatakan perlu dididik lagi masyarakatnya, nggak akan bisa, kejauhan gitu, kejauhan untuk didiknya. Tapi kalau ilmu lingkungan ini, ilmu material ini dieksekusi komunikasinya oleh MIPA, harapan saya dasar itu dapat. You cannot do it. Anda ngambil itu kemudian masukin ke recycle itu nggak bisa, Pak Bunda. Ketiga, ini soal number. 60 ton itu bagi kita orang plastik itu nggak ada apa-apanya. Karena satu orang sales anyar baru 2 tahun kerja di pabrik plastik itu targetnya 100 ton, 200 ton. Sebulan, satu orang sales. Jadi ketika dihilirisasinya itu dikumpulkan 60 ton, it's not a champion at all, karena yang digelontorkan tiap bulannya mungkin 100 kalinya. Contoh ya, Bandung penduduk 2 juta sampai 3 juta, betul kan? Jawa Barat itu 40 juta. Kalau Jawa Barat itu beli baju aja orang satu orang beli baju rata-rata ya, itu 5 gram, itu sampah plastik dari baju aja 200 ton. Nah,
poin saya, kayak kita diskusikan hal ini, rasanya saya pengennya ya ada Kang Bucah juga ya. MIPA Unpad agak tampil lebih leading lah. Kita kita memahamin, bukan kayak Kang Indra ini memahami dinamika society-nya, betul Kang Indra ya? Memahami dinamika society-nya. Teman-teman kayak saya yang di industri itu memahami dinamika industrinya, Kang Indra. Yang kayak Indra sebutkan untuk kami collect itu, I have to say to you, I cannot do it. Akang supply itu ke saya limbah plastik yang dikolek itu nggak bisa kan saya lakukan, karena ketika dia ada 1 ton saja menjadi gelas itu ya, polymernya itu mesin rusak, dan rusak itu cost ekonominya gila-gilaan juga. Mesin plastik sekali rusak itu 5 ton kebuang, 5 ton kali $1 $5.000, itu ekonomi yang hilang gitu loh Kang Indra. Nah, pertanyaan saya ke Kang Indra, ya di situ kan kita beda dunia ya, tapi kan ada terhubung. Staging ekonomi ini pemerintah aware nggak? Ya itu tadi Kang, contohnya misalkan dengan program Citarum Harum, Nah, yang ada 23 sektor dari hulu sampai hilir, itu sebenarnya mereka hanya bagaimana di wilayah antara dia jadi sektornya itu project temporary kan? kondisinya bersih gitu kan. Dengan kadang-kadang kondisinya ingin bersih, ketika di depan wilayah mereka itu ada sampah plastik, maka dia Dibuang, akan giring ke tengah supaya dia lewat, dibuang. dibelokkan. Nah pada endingnya sampah-sampah itu akan tertahan di wilayah saya Kang, karena kebetulan di tempat saya itu kita disekat menggunakan yang namanya trasboom yang panjangnya 300 meter, sehingga sampah itu tertahan di situ. Dari yang sampah yang berasal dari cekungan Bandung itu tertahan di situ. Itu sangat luas sekali, seperti hamparan hamparan puluhan hektar lah, sangat luas seperti itu. Dan kami mengambilnya dengan menggunakan pola tadi. Pertama dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan para pemulung kalau bahasa ini, yang kedua dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan konveyor. Nah, dengan seperti itu kami hanya mampu mengumpulkan dengan menggunakan konveyor hanya 1,5 ton per hari, dengan menggunakan Kalimantan is pemulung nothing. 60 ton Yeah, per bulan ya, karena waktu itu. nothing. Ya. Nah, masalahnya yang di situ adalah yang dilakukan oleh pemerintah dengan Citarum Harum itu untuk pengambilan sampahnya nggak efektif. Misalnya mereka menggunakan konveyor yang menggunakan beko yang ada di pinggir, yang di tengah-tengah nggak bisa. Di tengah itu ya harus menggunakan mesin atau menggunakan alat. Nah, kalau kami pendekatannya dengan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat tadi, seperti itu Kang, gitu. Ya, ya ini Gitu, menarik itu yang karena kita kita lakukan. diskusi siapa yang bermain di sini udah hampir 1 jam. Maksud saya Halo. dan teman-teman yang lain, yang saya mau sampaikan adalah izin ya Kang Indra ya, kewajiban saya untuk ngasih staging ya. Yang Kang Indra sebutkan tuh dan yang beliau paparkan tuh sangat bagus, sangat hero banget gitu ya. Beliau yang mengumpulkan didik masyarakat gitu ya. Yang saya moderator tapi izin saya mengkritik gitu ya ke pemerintah, terutama maaf kayak akademisi juga. Kita kan nih alumni MIPA, kayak akademisi itu nobody talk about skalanya. Nggak ada yang bicara tentang skalanya. Kalau jadi di hilirnya ketika saya berhasil mengumpulkan 60 ton dan itu saya tahu susahnya minta ampun. Mengumpulkan 60 ton sampah ya Kang ya, itu bukan main susahnya. Sementara di hulunya kami memproduksi 60 ton itu cuma 1 jam. Kami orang plastik memproduksinya cuma 1 jam, maksimal 3 jam. Nah, itulah permintaan market yang besar sekali, dan tentu itu juga ekonominya tinggi sekali, karena kan plastik kemasan itu membungkus sesuatu. Kemasan itu membungkus kue loh. Jadi yang nilai ekonomi sebenarnya kan kuenya kan. Ya, plastiknya 200 perak, kuenya Rp2.000 loh. Rp3.000, Rp20.000. Nah, ini skala ekonomi ini bukan skala ekonomi, skala industri, skala riset, skala produksi, sampai skala otot masyarakatnya nggak ada yang jembatani kan. Kan di hilirnya begitu dikumpulkan 60 ton itu kan menjadi otot ya, kerjaan otot kembali ya, betul nggak? Kumpulkan, ini nggak ada yang bicara. Ayo kita diskusi lah, ini bukan apa lagi. Ada Kang Bucah, mangga Kang Bucah. Kalau saya misalnya beli kopi kapal api misalnya, kopi kapal api, udah saya beli produknya, sudah saya habis tuh kopinya,
kemasannya itu tanggung jawab siapa, Kang? Apakah tanggung jawab pabrik kopi kalau menurut undang-undang atau tanggung jawab saya yang membelinya? Citarum ini airnya adalah 25 juta warga Jakarta itu menikmati air dari Sungai Citarum. Nah, kalau Sungai Citarum ini airnya tercemar karena ada sampah domestik dan juga sampah limbah industri, ya ini juga sangat 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 tragis karena yang menentukan itu bukan akang-akang yang sebagai pelaku industri, enggak. Tetap aja pelaku pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu tadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang namanya sampah tidak hanya masalah KLHK dan PUPR yang menyiapkan infrastruktur, tapi juga yang paling penting adalah kebijakan di hulunya terkait dengan packaging.